Kalau Pak Amin ini suka juga, tapi dingin gitu. Dingin banget lah pokoknya. Hai. Perkenalkan nih, di sini ada tim podcast RPL Terput Global 2 Bekasi. Nah, di sini kami sebagai host ingin memperkenalkan diri nih. Nama saya Fatur, UKIR dari kelas 12 RPL. Iya, sama saya juga. Nama saya Andi Arkan dari kelas 12 RPL. Dan di sini kami sudah mempunyai dua narasumber. Yang pertama, Halo semua, perkenalkan nama saya Ardim Ferdinand Putra Setiawan. Nama saya Dina Mustika Ardiani. nah kami ingin mewawancarai tentang seputar RPL. Boleh panggil siapa? Ardin aja nggak? Mas Ardin ya, Mas Ardin dan Kak Dinda. Oke, Mas Santai, Ardin. santai. Yang pertama, nih, saya mau nanya Iya nih. nih, kenapa nih? Yang pertama itu alasan kalian masuk di RPL Terput 2 Global Bekasi ini apa sih? Sweet dulu, siapa yang jelasin? Oke. Gak apa-apa. Duluan. Yaudah duluan ya nggak Duluan apa-apa. aja. Oh, iya. Yaudah. Alasan saya yang pertama, saya dulu itu masih belum mengenal apa sih RPL itu. Tapi menurut saya sih, saya mikirnya ke depannya, 10 tahun ke depan tuh teknologi makin gimana sih? Apa makin canggih atau kan kita tahu sendiri ya, zaman sekarang aja sudah semakin canggih gimana teknologi ke depannya ya. Jadi saya pikir kalau RPL itu kan biasanya buat aplikasi-aplikasi tertentu, saya maunya masuk RPL ya karena itu. Oke. Bagaimana menurut Kak Dinda? Kalau saya sendiri sih, karena saya nggak minat di bidang hitung-hitungan kayak bank ataupun akuntansi, jadi lebih pengen ke teknologi aja gitu. Terus kan katanya juga peluang kedepannya buat kerja itu apa ya, bagus lah ya dicarinya anak IT, jadi ya udah mengambil IT. Tadi Kak Dinda ngomongnya tidak jauh dari matematika, misalnya kayak angka-angka gitu, hitung-hitungan. Tapi kan RPL sendiri pakai hitungan ya? Iya. Iya, pakai hitungan. Apalagi Bisa kayak ukuran X, iya gitu. Z gitu. Gimana nih menurut Alasannya Kak kenapa? Dinda? Gak apa-apa, santai. Boleh diminum juga boleh. Tapi kan dia nggak hitung-hitungan balance gitu loh, Kayak hitung-hitungnya ini, pakai hitung komputer kayak balance. maksudnya Aneh Kak langsung Dinda ini ya. ini apa sih namanya, bisa dari situnya gitu loh. Gitu. Dari Oke. programnya gitu, bukan hitung pakai otak. Oh, baik. Bisa kita simpulkan ya, menurut pendapat Dinda dan menurut pendapat Mas Ardin. Boleh next question? Iya boleh, silakan. Oke ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau kalian udah sekolah di sini, apa sih kesan pertama kalian di sekolah ini nih? Apa yang cerita yang menarik di kalian? Kan kalian juga sudah kelas 12 nih. Ini ceritanya sudah kelas 12. Jadi di kelas 10 sampai kelas 12 apa sih cerita yang paling menarik di sekolah ini? Menurut siapa dulu nih? Mas Ardin. Ya udah, Coba saya. Mas Ardin. Pengalaman saya yang paling apa tadi? Yang paling berkesan. Oh. Paling berkesan. Bisa dibilang bukan berkesan nih, lebih karena ya itu pengalaman saya tanda kutip aneh lah ya. Tapi dulu itu sewaktu saya kelas 10 atau kelas 11 gitu. Ya. Dan di situ saya emang masuk RPL itu masih belum tahu, masih bener-bener dasar banget, masih belum tahu apa-apa. Dan di situ saya masuk RPL waktu uprak atau waktu apa gitu saya lupa. Di situ posisinya teman-teman saya tuh codingannya berwarna semua tuh. Codingannya warna semua. Dan saya bingung, ini codingan saya kenapa nggak berwarna-warna. Biar nggak apa-apa. Ternyata pas saya lihat teman saya, ini kenapa berwarna semua nih? Pas salah satu dari saya teman saya juga ada. Dan di situ teman saya di ini sama guru saya yang kaprofnya. Nah, itu katanya itu kurang tag-nya. Ternyata kalau coding itu harus ada tag belakangnya. Oh, di situ saya langsung buru-buru ganti. Nah, Dan di namanya situ juga pemula. iya. Kan? Di situ pengalaman saya mungkin. Biar ini biar nggak canggung juga. Iya, Ngomongnya benar kata Mas Akan. nggak
ngomongnya lu gua aja udah. Gak usah ngomong terlalu baku lah. Udah ya. Iya. Kalau sendiri Kak Kalau Dinda Dinda gimana? gimana nih? Ya kalau misalnya gue sih ya waktu gue masuk FPL emang itu tuh belum bisa apa-apa, kaget gitu. Terus untungnya tuh apalagi di kelas cewek cuma 3 ya. Wah, berarti kan dijadiin primadona berarti kan. Nah, enak banget tuh. Itu tuh kayak kesan di kelas itu tuh enak banget bisa dibantuin sama cowok-cowoknya gitu. Padahal tuh setiap gue masuk RPL itu tuh nangis mulu karena itu susah banget ngodingnya, udah gitu nggak pernah berwarna. Ternyata berwarna itu ngaruh, harus berwarna yang pertama. Terus Harus juga ngaruh gitu ya. Pasti kalau berwarna. terus habis itu untungnya dibantu. Kalau nggak dibantu sama cowoknya mungkin gue udah keluar dari jurusan RPL gitu. Jadi kalau nih pertanyaan khusus ya buat Kak Dinda ya. Kalau misalnya cewek cuma 3 orang primadona, kaget nggak sih tiba-tiba dari SMP yang ceweknya banyak ke SMK yang ceweknya cuma bisa dihitung pakai jari? Kaget enggak ya kan, kaget enggak tapi enak aja gitu. Biasanya kan kalau cewek sama cewek tuh kayak circle-circlean, Sirkel-sirkelan. terus giba dan lain-lainnya gitu kan. Udah- Nah, tapi udah. ini tuh kalau misalnya sama cowok tuh enggak gitu loh. Dia tuh kayak ngerangkul semuanya, kayak apa sih nggak usah circle-circlean, semuanya sama gitu. Terus juga tapi emang cowok ada nggak enaknya juga kalau main sama cowok tuh, kayak kalau udah julid sadis banget ngomongnya gitu. Wah. Oh jadi Wah, kita jadi termasuk sadis ya? nih. Waduh. Wah, ini kacau nih. Ini Kak Kita Dinda termasuk sadis nih. nih. Parah sih. Terus juga nggak pernah pelit sama contekan. Kau kan kalau cewek sama cewek kan pengennya bersaing, kalau sama cowok tuh kayak nggak baik gitu cowok ngasih. Solidaritas ya. Nah, iya solidaritasnya gitu. Ya udah. Kalau berarti Kak Dinda ini termasuk tipikal orang yang mau open aja ya, open pribadi gitu. Kayak misalnya sama-sama cowok, sama-sama cewek itu sama aja. Oke, next question. Bagaimana Arkan, Mas Arkan? Pertanyaan apa lagi nih? Pertanyaan ya. Kan pada saat masuk ke jurusan RPL kan sudah pasti dikasih pertanyaan dari guru. Iya. Nah, pertanyaannya itu pasti alasan masuk jurusan. Nah, coba alasannya apa? Alasan masuk RPL. Ya. Terus tadi udah deh yang Emang ya? awal. Mungkin dari Mas Arkan bisa menjawab. Nggak perlu gue ya. Nah, sekarang udah kelas berapa? 12. Udah 12 dong. Mau Nah, lulus. pasti kelas 11 itu pernah ikut yang namanya PKL ya. Praktek Iya. kerja lapangan. Nah, praktek kerja lapangannya itu sesuai jurusan nggak? Tidak. Kalau Andin, saya sesuai. apa PKL-nya? Waktu itu saya PKL di ada daerah Galaksi namanya PTR Kualitas Informasi, dan di situ pengalaman saya dapat banyak banget di situ. Apalagi yang dulu saya hanya masih bisa dibilang, dalam hati saya tuh waktu saya masuk ke situ saya mikir kalau saya tuh udah menguasai hal bisa dibilang membuat website lah ya. Saya udah HTML CSS, saya udah inilah pokoknya. Terus saya masuk sana ternyata saya kaget tuh. Tiba-tiba ada suatu bahasa pemrograman itu namanya PHP. Dan saya di situ bener-bener dasar banget, belum tahu apa itu PHP. Sebentar. Tadi mau apa? Di perusahaan apa? Wih, Perusahaan PKL apa? PT Era Kualitas Informasi. Wah, sama nih. Sama kayak saya. Saya dulunya juga di situ. Itu di sana bagus banget perusahaannya itu. Serius? Iya. Wah, kebetulan sih. Coba lanjut. Nah, di situ ya pokoknya dari PKL-nya itu saya belajar bahasa pemrograman terutama PHP ya. Lalu di situ saya lebih ke arah belajar WordPress, itu juga pokoknya seputar IT. Bener-bener saya mendapat wawasan yang luas saat PKL di situ. Gitu kan. Pantes ya. Ya, Iya, berarti sesuai jurusan. Iya, benar. bisa. Oke. Nah, kata Kak Dinda tadi nggak sesuai jurusan. Nggak sesuai. Gue kecewa, nggak sesuai aja gitu. Nggak sesuai. Karena gimana ya, nyari PKL kan susah ya. Aha. Kayak nggak gampang. Udah gitu waktu itu bentrok semua, Januari udah harus PKL. Ya udah gue nyari kemanapun nyari dapet. Akhirnya gue dapetnya kayak jurusan perkantoran, malah surat masuk keluar kayak apa gitu Wah, ya. pasti susah ya.
Susah nggak sih? Nggak susah sih, kayak sekretaris doang gitu. Sekretaris. Berarti apa yang dipelajarin di jurusan RPL nggak ada di Nggak PKL ada, itu ya? bahkan nggak megang komputer sama sekali. Ya, ada timnya juga nggak? Tim apa, tim PKL, Tim PKL-nya? ada dari sekolah lain, cuman Sekolah lain. saya sama itu, jadi 2 orang totalnya. Oh, cuman dua. Ya, di satu ruangan, tapi di ruangan atas juga ada lagi 2 lagi gitu. Berarti masing-masing ada tugasnya ya? Iya. Jadi masing-masing dari kalian beda ya tempat PKL-nya, tugasnya juga beda, masuknya ada yang beda juga gitu. Boleh selanjutnya pertanyaan? Tapi buat kalian kalau PKL jangan ngarep buat digaji. Betul banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. Guru favorit di Oke, guru favorit. RPL. Aduh, seneng banget Ini nih. part yang saya tunggu-tunggu. Guru favorit. Ya. Guru di RPL ada berapa? Ada Guru di banyak. RPL itu Ada Pak Amin, Pak Amin, Pak Umam, Bu Widiarti, udah 3 doang. Nah, di antara 3 itu paling favorit. Paling favorit ya. Pak Amin sama Bu Widiarti sih. Nah, alasannya? Alasannya kenapa? Alasannya kalau Bu Widiarti itu kayak dia tuh seru aja kalau ngajar, baik banget ya kan. Terus juga kayak ngajarin sampai ngerti tentang program Java. Tadinya mah kalau nggak itu mah nggak tahu sama sekali tentang Java, program-program gitu nggak tahu ya. Terus juga udah kayak bisa apa ya, sharing-sharing lah, curhat-curhat. Jadi kayak nggak terlalu serius gitu. Yang penting hasilnya juga ada dan ngerti sama prosesnya. Terus kalau Pak Amin ini suka juga tapi dingin gitu orangnya. Oh, dingin banget lah Dingin pokoknya. gitu. Tapi, Ini AC dingin nih. tapi baik juga sih, baik, seru. Tapi kalau ngomong sepatah dua patah. Jadi kalau perlu doang gitu. Kalau sharing masih takut lah. Jadi Kak Dinda ngomong seperti ini, apakah dia ada di belakang layar gitu? Sudah ada di belakang layar sepertinya. Gimana nih menurut Kak Dinda? Oh, kalau dia ada di belakang layar. Kalau dia ada di belakang layar. Iya. Ya nggak apa-apa kan, kita udah jujur. Tapi seenggaknya jujur. kan kita nggak menjelek-jelekan guru kita kan, positif gitu Iya, loh. positif, harus positif thinking ya. Kalau menurut Kak Adin nih, lah, Menurut saya itu, bagi saya ini guru terfavoritnya boleh berapa atau gimana nih? boleh semuanya juga boleh. Nah, menurut saya semuanya. 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 Kenapa tuh semuanya? Karena kenapa? Dari awal saya kelas 10 ini sampai kelas 12, walaupun bisa dibilang guru terfavorit, emang dia tiga-tiganya termasuk terfavorit. Karena kenapa? Dari awal saya kelas 10 sampai kelas 12 ini saya dibimbing, diajari, sampai sekarang saya sudah mengerti apa yang seharusnya saya lakukan di jurusan ini. Ya begitulah menurut saya. Pokoknya Kalau- tiga-tiganya the best. Oke, kalau misalnya kan ada guru terfavorit, ada nggak sih guru yang mungkin kalian kurang suka? Pasti nggak ada ya, pasti nggak ada ya dong, pasti nggak ada dong. Nggak ada. Nggak ada. Next nih, yang pertanyaan terakhir nih, yang Itu. kalian tunggu-tunggu pasti. Setelah kalian belajar 3 tahun nih, 3 tahun di SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi. SMK paling favorit nih. Lebih tepatnya jurusan RPL SMK juga. RPL dengan unggul akreditasi. Mantap. Nah, setelah kalian lulus ini, kalian mau jadi apa? Jadi orang. Jadi orang. Jadi orang. Oke, menjadi orang. Iya, semua orang kan orang kan ya? Selain itu apa? Apa ya? Pertama-tama kalian mau kuliah, kerja, wirausaha atau langsung nikah nih? Ih, Waduh. aduh, bahaya sih. Kayaknya kalau ke depannya kerja dulu, kerja sambil nabung buat kuliah. Entah kerjanya sejalur sama RPL ataupun luar jalur RPL, nggak apa-apa, namanya nyari rezeki kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kuliahnya insya Allah mau tetap di RPL ya. Tapi kalau emang nggak kuat, maksudnya kayak lepas itu nggak kuat, lepas dari sekolah masih belum bisa kuat buat ngoding, kayaknya luar jurusan. Berarti kalau Luar jalur. misalnya nggak sistem informasi bisa manajemen gitu ya? Oke. Mau kuliahnya mau di mana sebenarnya? Rencananya itu loh.
doain semoga di Malang kalau nggak Semarang. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Semoga aja kan dapat. Setelah kuliah dapat gelar. Ini Kak Dinda mau ngapain lagi nih? Dapat gelar. Ya, sudah lulus nih kuliah. Kerja semoga bisa langsung kerja di kantoran jadi wanita karir. Wah, Bisa keluar amin, negeri kan. Berarti Kak Dinda kuliah kerja, maksudnya kuliah kerja lagi. Harus Oke. bisa buat beli rumah, jalan-jalan ke Berarti luar negeri. pantang menyerah ya kalau dalam masalah soal hidup mah, kehidupan pendidikan mah Pasti. gampang. Nah, sedangkan menurut Mas Ardin nih, Kayaknya kayak Mas gitu banget Ardin ya. setelah lulus dari siswa kan bukan siswa lagi, Iya. tapi apakah mahasiswa atau pekerja Karyawan atau karyawan? Untuk itu saya punya beberapa planning nih. Apa tuh planningnya tuh? banyak. Ya, planning saya itu pertama saya mau langsung ngambil universitas Universitas. atau institut. Saya mau ngambil kuliah. Jadi setelah saya kuliah, saya mendapatkan gelar, saya ingin lanjut lagi ke S2 atau sarjana. Ini boleh di-spill nggak sih? Boleh di-spill nggak sih kalau kuliahnya mau di mana, kita institutnya mau di mana? Enggak ya? Mana tahu dari penonton bisa ikut sama Mas Ardin nih dalam kuliah sama institut. Coba Mas Ardin. Saya niatnya saya mau kuliah di Institut Teknologi Bandung. Wis. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, di situ saya mau tetap jalur RPL, tetap ngambil teknik informatika di Institut Teknologi Bandung. Kalau di universitasnya, universitas mana? Kalau universitas kemungkinan saya universitas di daerah Lampung, Universitas Bandar Lampung kemungkinan. Berarti di luar Jawa ya. Di luar Jawa. Kenapa nggak? Ini mohon maaf nih untuk yang nonton yang UI. Halo UI, mohon maaf ya. Kalau misalnya Ardin, kenapa nggak masuk UI Universitas Atau UGM Indonesia yang atau UGM terkenal. tuh? Mohon maaf. Kalau menurut saya pengen banget masuk gitu. Cuman gimana ya? Setiap orang gitu punya ketakutan atau bisa dibilang pesimis lah, tanda kutip Overthinking. overthinking bisa. Karena kenapa ya? Bagi saya mau ya bukannya ini ya, tapi ya emang saya mau ngambil Hindari aman ya. aja, mau ngambil aman. iya, saya Karena paham. kenapa? Ya bisa dibilang saya juga dengar dari guru kalau emang itu universitas neraka lah ya Iya. bisa dibilang. Banyak mahasiswa dari Pulau Jawa ataupun luar Jawa yang ingin masuk ke universitas favorit seperti UGM, UI dan lain sebagainya. Tapi Lampung jauh banget, mikir nggak sih kehidupannya bakalan gimana kotanya? Kita kan belum tahu kan kota-kota orang. Ya gimana ya? Bagi saya hidup ya jalani aja. Jadi kayak kalau emang saya maunya ini, ya ini. Kalau ya udah terus saya jalan aja. Saya mau setelah kuliah ngapain? Pengen apapun itu ya namanya usaha ya pasti ada rintangan. Jadi apapun itu rintangannya saya terus berusaha sampai saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Seperti air yang sedang mengalir. Ya. Kalau Oke. dua-duanya nggak masuk, ada universitas yang Kalau itu saya dua-duanya nggak masuk, saya kemungkinan bakal ngambil pelatihan kerja. Nah, Di pelatihan mana tuh? kerja tuh di CPS. CPS dekat sini. Dekat sini, daerah Bekasi Selatan, guys. Jadi di situ saya mengambil CPS, dapat sertifikat minimal 6 bulan kemungkinan. Lalu saya langsung ambil kerja dan sampai saya sudah terkumpul saya mau kuliah untuk mengambil gelar sarjana di universitas terbuka. Universitas Sambil kerja. terbuka. Ya, sambil kerja. Ya, catat ya. Kira-kira mau Ya. sarjana apa? Sama teknik informatika Teknik juga. Informatika juga. Sudah pasti sesuai jurusannya ya. Baik, itu saja sih kayaknya dari pertanyaan kami yang sudah terjawab oleh narasumber ya. Narasumber dari Mas Ardin dan juga dari Kak Dinda. Iya, siap. Dan, Kita akhiri aja ya. Belum. Mungkin ada pesan yang buat para penonton narasumber seputar RPL, boleh bebas dari Mas Ardin dulu nih. Ya, menurut saya Boleh tengok kamera. ya. Ya, kalau menurut saya kalian kenapa harus memilih RPL? Karena ya kembali lagi kalian harus memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya, apalagi teknologi semakin canggih. Dan kenapa
saya menyarankan di RPL juga ya pokoknya gitu lah. Kalau misalkan kalian mau jadi membuat aplikasi mungkin web developer ya pokoknya gitulah. Semoga kalian bisa berhasil dimanapun kalian berada. Amin. Bagaimana menurut Kak Dinda? Kalau saya sih sebagai cewek pandangannya mending masuk teknik aja, enak jadi primadona bener. Terus juga kayak Primadona. apa-apa selalu dibantu gitu, terus nggak usah perlu circle-circlean gitu lah ya, pokoknya enak lah, semuanya solid gitu, kerja bareng semuanya, pokoknya apa-apa solid deh, terus nggak nyesel deh masuk RPL gitu. Dan peluang kerja ke depannya itu Luas ya. ya luas, teknologi gitu loh. Apalagi cewek bisa teknologi kan keren banget gitu ya, apalagi hacker. Aduh. Siapa sih yang Nggak nggak mau gitu sama Ya, apalagi kalau kalian lagi overthinking sama seseorang, bisa lewat teknologi ya kan. Stalking orang. Overthinking, stalking dari orang ini agak-agak ini ya. Iya, lebih tepatnya ke depan untuk masa depan sangat penting jurusan RPL. Baik ya, mungkin dari kami juga ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami tanyakan di episode yang kali ini ya, episode pertama ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas Mas Ardin, terima kasih juga Kak Dinda. Mohon maaf kalau misalnya kami menyinggung dalam pertanyaan kami ini. Oh, Maaf ya. santai aja. Mohon maaf ya. Santai aja ya. Santai ya. Oke, itu Kalau saja ya. kita gak sih? Oh iya, boleh. Boleh. Ya, kalian bisa. Nama IG-nya? Nama Instagramnya apa Oke, nih? jangan lupa follow IG saya, username-nya Ardim Ferdinand. Kalau ini D1 NDAXXY. Wah, agak ribet ya, agak ribet ya. Agak Karena ribet. biar gak gampang buat dicari gitu. Oh. jadi kita akhiri aja ya. Ya, akhirin aja deh. Akhiri aja. Jadi Terima kasih Terima kasih. yang telah Menonton. menghadiri Iya, acara podcast kami ya. Demikian kita tutup dulu ya untuk video. Semoga kalian suka dengan video kami podcast yang pertama kali ini, dan jangan lupa di-share podcast ini biar kami Dan di ingin subscribe. ya biar kami ingin melakukan podcast lagi gitu. Ya. Dadah. Udah. Dah. Oh, ya. See you. See you. Dah. Kita akhiri dengan jangan lupa Titik koma.